amalan-amalan yang dapat menghapus dosa kita, ijabatul muadzin. Ini ringan nih, menjawab muadzin. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yasma'ul muadzinu, ya, barang siapa yang membaca ketika mendengar dia akan muadzin, yaqulu, muadzin mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah, gitu. Qala, ya, asyhadu an la ilaha illallah, jawab lagi. Nah, terusannya raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Satu riwayat di asyhadu anna itu. Kita jawab tuh. Kata muadzin asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Atau dalam riwayat yang lain asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita jawab wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau dalam kitab al-azkar an-nawawiyah wa ana asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sama itu. Lalu setelah itu ada bacaannya lagi, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu terusannya. Kalau kita iringin dengan raditu billahi rabban, itu kata Nabi dalam hadisnya ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu diampunin dosa kita yang lalu. Enak nggak tuh cuman begitu doang? Enak, ya, enak tuh. Makanya ketika ada azan, dengerin, ikutin, jawab, itu muadzin. Pahalanya, fadilahnya besar tuh di ketika asyhadu itu. Wa min riwayati Sa'd bin Abi Waqqas, dan riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Jadi riwayat ada yang diampuni dosa yang lalu saja dan yang lalu atau yang akan datang. Ini luar biasa nih kalau kita amalin. Dua ada tuh, menyempurnakan wudhu, yang kedua membalas atau menjawab muadzin ketika syahadatain, ditambahkan tuh asyhadu an la ilaha illallah, terus raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ada lagi rahasia di balik itu, walaupun ini bukan sebuah hadis Nabi, tapi fadilahnya menurut sebagian ulama luar biasa. Ya, di sini wa Syanwani, di dalam kitab Asy-Syanwani, manasahu, yaitu barang yang telah memberikan keterangan dia Imam Syanwani akan perkara atau barang tersebut. Man qala, siapa orang yang membaca hina yasma'u, ketika dia mendengar qaulal muadzini. Nih, ketika kita mendengar ucapan muadzin, asyhadu anna muhammadar rasulullah, begitu. Nah, lalu dijawab tuh, ya, wa ana asyhadu anna muhammadar rasul, ya. Begitu asyhadu anna muhammadar rasulullah, marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdillah. Itu jawaban kita. Ya. Ketika asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kita baca marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdillah. Ketika udah itu kita ucapkan marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, summa yuqabbilu ibhamaihi, kemudian dia kecup, dia cium dua jempolnya, dua nih sini, begitu tuh. Ya, dia cium dua jempolnya, wa yaj'aluhuma, dan dia jadikan dua jempolnya itu ala ainaihi, di atas dua matanya. Lam, apa manfaatnya? Lam yakma wa lam yarmid abadan, dia kagak bakalan kena penyakit buta dan enggak penyakit mata, sakit mata abadan, selama-lamanya. Ya,
Jadi muadzin ngomong asyhadu anna Muhammadar, kalau saya lihat videonya Habib Umar Al-Hafidh ya, ketika dia sama kakak beliau tuh, begitu dia dengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah belum selesai, baru Muhammadar Rasulullah belum selesai, langsung dia begitu tuh. Ya, itu fadilahnya nggak kena penyakit. Oh, sakit mata sama buta. Nah, itu penting. Kita baca penting. Sekarang bayangan 20 tahun. Nah, di sini ada riwayat lagi qala fil masailil malqutati. Di dalam kitab Al-Masail Al-Malquthah. Nah, di sana diterangkan bahwasanya ada seorang riwayat dari seorang yang soleh, Imam Bahauddin Utsman, Al-Imamul Bahauddin Utsman Nu'adiyin Al-Fasiyi hafizahullah ta'ala, qala, berkata dia, laqitu asy-syekhul alim al-mufassirul muhadditsal masyhurul fadhaila Nuruddin Al-Khurasani di Madinah Syiraz. Aku pernah berjumpa seorang guru yang alim, ahli tafsir, ahli hadis yang masyhur, namanya Nuruddin Al-Khurasani di Madinah. Wa kuntu indahu fi waqtil azani, dan adalah aku ketika itu pada waktu azan. Falamma sami'al muadzina, maka tatkala mendengar dia akan orang muadzin mengucapkan yaqulu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qabbala syekhu Nuruddin ibhamai yadaihi al-yumna wal yusra. Nah, maka mengecup, mencium Syekh Nuruddin dua jempol tangannya ya, yang kanan dan yang kiri, wa masaha, dan Syekh Nuruddin mengusap bizufroini, dengan kedua kukunya, pakai kuku, ajbana ainaihi inda kulli tasyahudin marrotan, ya, dua kelopak matanya ketika tiap-tiap ada pengucapan tasyahud asyhadu anna, satu kali. Bada'a nih, dia mulai, Imam Nuruddin memulai mengusapnya bil muqi min nahiyatil anfi, dari dengan saluran air mata dari arah hidung. Nih, saluran mata dari arah hidung begini, habis kita kecup begitu, jangan dibalik begini, emang kayak apa nih? Itu. Itu tuh dari arah bil muqi, saluran air mata kan ini. Tuh gitu, ini dari dukun kali begini nih. Udah begini, langsung begini. Itu yang persis saya lihat videonya Habib Umar begitu persis. Ketika asyhadu anna di makakanya langsung begini. Enggak pakai begini saya, di Habib Umar begini. Sama persis ini nih. Ya. Bukan dibeginiin, bukan, malah di bizufro ini dengan dua kuku. Oh. Malah ada ini jadi nyusahin. Kalau begini jadi nyusahin. Oh. Wa khotama, kemudian Imam Nuruddin dia mengakhiri usapannya itu bil lahazi, ya, dengan matanya tuh di min nahiyati sudri. Nah, bagian sini nih, ke pinggir. Udah bukan begini, bukan alis, mata. Gitu. Apa bacanya tadi? Marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu bacaannya. Jadi ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, udah kita asal Rasulullah, dia lagi ngelaguin azannya tuh udah marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah. Minta kepada Allah biar penyakit mata kita dihilangin. Mohon juga kepada Allah agar mata kita terhindar dari maksiat. Gitu. Mohon kepada Allah. Nah, itu apa luar biasanya? Faqala, maka berkata dia Imam Nuruddin, inni kuntu af'aluhu, dulu saya mengerjakan itu tuh.
mengerjakan ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya kecup dua kuku saya usap di mata saya begitu, min ghairi riwayati hadisin, tanpa riwayat hadis, nggak ada dari Nabi. Summa taraktuhu, kemudian karena dia lihat di kitab-kitab nggak ada riwayat ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dikecup kemudian dianuin ke mata begitu, nggak ada riwayat dari Nabi. Imam Nuruddin udah tinggalin udah amalan itu. Wa taraktu, aku tinggalin udah banyak. Maridot ainaya, dua matanya bilekan sakit lagi, dua matanya. Paroaitu, maka aku melihat Rasulullah SAW fil manami, ketika matanya diuji sakit mata lagi Imam Nuruddin, maka di malam harinya dia bermimpi Faqolali, maka dia Rasulullah berkata kepada aku dalam mimpi, lima tarokta masha ainaika inda zikri fil azani, kenapa engkau tinggalkan mengusap dua mata kamu ketika disebut namaku dalam asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. In arotta antabro'a, kata Nabi ini dalam mimpinya kepada Syekh Nuruddin, jika engkau pengen sembuh dua mata kamu, Pakun, kerjain lagi, ulangin tuh usap mata dengan baca itu, ilal masih kepada mengusap, Pakun ilal masih, ya, kembali kamu kerjakan amalan kamu yang apabila namaku disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammadiyah, kamu usap lagi begitu, tuh ulangin lagi tuh kalau mata kamu pengen sembuh. Lalu fastaiqaltu, aku mendusin dari mimpinya, wa masahtu, dan aku usap kedua mata itu, fabari as ainaya, ketika itu mataku sembuh. Walam yu'awidni, dan aku tidak aku maridoh, tidak kembali kepada diriku, maraduhuma ilal an, maka tidak akan sakit lagi hingga sekarang mataku. Ya, ini walaupun gak ada hadisnya, seorang ulama besar Syekh Nuruddin dimimpikan oleh Rasul disuruh ulangin. Itu fadilahnya. Udah azan ya, sampai sini aja. Nanti pertemuan berikutnya bersambung dalam arisan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pertemuan ini, kajian ini akan manfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan dulu break.